semuanya, kenalin kami dari Kelompok 1 PDB 73 Universitas Airlangga. Jadi pada sore hari ini kami berkesempatan untuk mengunjungi salah satu museum bersejarah di Surabaya, yakni Museum Hos Cokroaminoto yang terletak di Gang Peneleh, Surabaya. Kita lanjutin video kali ini, ayo kita kenalan dulu sama sate merah ini. Museum Hos Cokroaminoto ini terletak di Jalan Peneleh, Gang 7, nomor 29, Surabaya. Dulunya museum ini merupakan tempat tinggal Hos Cokroaminoto sebagai tokoh nasional Indonesia dan juga sebagai guru dari beberapa tokoh besar seperti Soekarno, Kartosuwiryo, dan Semakmun. Jika seperti ini, museum itu nggak hanya sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah saja, tetapi karena ada media sosial dan juga platform digital lainnya, museum itu mulai memperluas ceritanya. Jadi tidak hanya melalui pameran fisik, tetapi juga dengan melalui konten-konten yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Jadi tentunya lebih menarik. Kali ini kami akan menggali langsung bagaimana sih pandangan pihak museum dan juga para pelajar tentang peran museum dalam menumbuhkan rasa nasionalisme. Dulu dengan kakak siapa? Perkenalkan, saya Ivan Maulana selaku anak magang di Museum Hos Cokroaminoto. Baik, di sini kami akan mengajukan 4 pertanyaan untuk wawancara ya kak. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana Museum Hos Cokroaminoto sendiri itu memaknai perannya sebagai media edukasi sejarah dan juga kebangsaan? Yang pastinya di museum ini kita jelasin tentang jejak historisnya rumah ini. Kan kalau dilihat dari luar kan cuma rumah, sedangkan di peristiwa yang ada di dalam rumah ini itu yang selalu menyatukan bangsa pada waktu dulu. Dulu itu kenapa bisa disebut rumah pergerakan, karena dulu di rumah ini atau di ruang tamu yang di samping kita ini itu dulu buat orang-orang yang mau diskusi sama Pak Cokro di sini, dan itu adalah awal pergerakan kita untuk membangun persatuan kayak gitu. Lalu untuk media yang digunakan dari Museum Hos Cokroaminoto ini sendiri biasanya menggunakan media apa ya kak? Kayak mungkin dari media sosial atau website atau berita dari Dinas Pariwisata Surabaya? Kalau untuk media yang dikhususkan untuk Hos Cokro sendiri itu di sini kurang. Tapi kalau untuk media lokal yang ini kan Hos Cokro kan tempatnya kan di Peneleh. Peneleh kan kampung heritage. Kalau medianya itu ada nama Hos Cokronya juga diangkat di situ, cerita Hos Cokro. Dan juga di Spurapar juga mensoroti Hos Cokro, tapi gak khusus Hos Cokro aja, banyak museum. Karena rumah ini museum ini dinaungi sama di Spurapar, makanya di media di Spurapar juga disoroti menyorot Hos Cokro. Dan juga kan di sini kan kadang tuh ada anak magang juga. Jadi beberapa anak magang kayak saya sendiri itu proyek magang saya itu membranding Hos Cokro ini, menyoroti Hos Cokro ini untuk dikenalkan, karena tadi nggak ada yang official gitu loh. Makanya biasanya anak magang itu idenya itu branding lah Hos Cokro itu sendiri untuk ya menarik minat bahwasanya sejarah itu seru kan. Kalau sejarah nggak diketahui kan ngiranya orang-orang itu sejarah bosenin. Makanya itu salah satu tujuan buat kita membranding sejarah, membranding rumah Hos Cokroaminoto kayak gitu. Lalu seperti yang disampaikan Kak Ivan tadi, kalau di website dari Penelehnya, media dari Penelehnya sendiri itu kan udah ada, tetapi bukan official dari Hos Cokro aja. Lalu dari yang sudah ada tersebut, apakah ada menyampaikan pesan mengenai nasionalisme? Yang pastinya iya, karena beberapa yang diangkat di Peneleh itu di Peneleh juga kan ada rumah lahirnya Bung Karno, dan biasanya itu dikaitkan ke sini, ke rumahnya Pak Cokro, karena ceritanya berlanjut. Nah itu yang membuat harus menarik kata nasionalisme, karena kita lihat sendiri Pak Soekarno itu ideologinya nasionalisme, yang mana dia lahirnya di rumah ini. Makanya itu dinaikkan lah, itu juga branding buat menarik para
pengunjung, para penggiat sejarah, bahwasanya dulu salah satu pencetus yang lahirin ideologi itu di sini. Yang pasti kan orang-orang kesini kan pasti kalau nggak lihat Pak Cokro ya, oh ini kosnya Pak Soekarno yang dulu ngelahirin ideologi nasionalisme kayak gitu. Lalu kalau disampaikan Mas Ivan tadi kan belum ada yang resmi dari Mas Cokro Aminoto. Menurut Mas Ivan sendiri, tantangan terbesarnya itu apa sih, Mas? Yang pastinya tadi yang nggak ada yang menyoroti secara langsung buat Museum Mas Cokro tadi, soalnya kan ini masih belum ada yang official kan. Mungkin kalau ada yang menyoroti secara langsung, nama museum ini bisa ya lebih naik lagi, karena kan itu tadi masih dinaungi sama media sosialnya di Purapar, masih dijadiin satu di situ. Mungkin di satu-satuin lah, ada khusus untuk tim Mas Cokro yang mau branding Mas Cokro kayak gitu. Lalu harapan Mas Ivan sendiri yang terakhir untuk exposure media di Museum Mas Cokro mungkin bisa disampaikan. Mungkin ini, kalau untuk membranding media dengan Museum Mas Cokro itu kita bawa dengan narasi sejarah itu seru. Soalnya yang tadi awal aku bilang tadi, sejarah itu bosenin orang-orang melihat itu, padahal sejarah itu seru. Mungkin bisa kasih lihat fun fact yang ada di Museum Mas Cokro aja, gak hanya Mas Cokro itu dilihat sebagai rumah pergerakan, tapi juga kos-kosan yang penuh dengan diskusi, kos-kosan yang penuh dengan perjuangan gitu. Pokoknya dibuat seseru mungkin ceritanya, biar target-target atau pengunjung, pelajar itu senang datang ke sini kayak gitu. Mungkin segitu dulu dari wawancara kami. Terima kasih sudah berkenan untuk kami lakukan wawancara. Terima kasih Mas Ivan. Sama-sama. Mas, boleh perkenalan diri kalian nggak? Rosa dari SMA 7. Aku masih dari SMA 7. Ini aku mau tanya nih, kalian pernah dengar nggak sih tentang Museum Mas Cokro Aminoto? Terus kalau aku pernah, itu kalian itu dari media lokal atau media mana itu kayak Instagram? Kalian pernah lihat kayak ukuran di mana? Terus menurut kalian nih, pesan dari media museum tersebut tuh bisa lebih menghargai sejarah bangsa atau enggak? Kalau didengar dari harusnya iya sih, soalnya dia bikin kontennya tentang sejarah, tentang museum, harusnya lebih menyampaikan sejarah. Dan terakhir, menurut kalian nih, gimana cara museum itu bisa menarik perhatian pelajar? Ini sih kita selalu kayak bingung gitu kan soal tiket masuk dan lain-lain, harusnya lebih diedukasi aja kali kan masuk media, kita tuh nggak bingung kan ada HTM-nya apa enggak sih sebenarnya kan, itu kan kita kalau bisa kesana takutnya karena ada HTM-nya kan. Setelah melakukan wawancara dan mengetahui persepsi dari sisi museum maupun pelajar, kita dapat mengaitkan dengan beberapa poin SDGs atau Sustainable Development Goals. Yang pertama, ada SDG 4 mengenai pendidikan berkualitas, karena museum ini menjadi ruang belajar non formal ya, dan juga mendukung pembelajaran karakter dan kebangsaan. Lanjut dengan SDG 11 mengenai kota dan komunitas berkelanjutan lewat upaya pelestarian warisan budaya di tengah kota modern. Lanjut dan terakhir ada SDG 16 mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh dengan menumbuhkan semangat persatuan dan kesadaran sejarah di kalangan generasi. Melalui kunjungan ke Museum Mas Cokro Aminoto, kami belajar bahwa sejarah tidak pernah benar-benar jauh dari kehidupan saat ini. Lewat media dan cara bercerita yang baru, nilai perjuangan dapat terus hidup dan dikenal oleh generasi muda. Kegiatan ini juga mengingatkan kami bahwa museum bukan hanya sebuah tempat menyimpan kenangan, tapi juga ruang untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Semoga melalui langkah kecil seperti ini, kita semua dapat semakin menyadari pentingnya mencintai sejarah dan mengenal jati diri bangsa. Kami dari kelompok 1 PDB 73 Universitas Airlangga pamit undur diri.